Halo, selamat pagi anak-anakku sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam sekolah minggu kita pagi hari ini. Salam sehat semuanya dan saya harapkan semuanya ada dalam keadaan baik. Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan diambil dari Matius 22 ayat 15 sampai ke 22. Mari kita akan buka Alkitab kita bersama-sama supaya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan untuk kita bersikap positif terhadap pemerintah. Ya, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu oleh karena anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami ada hari ini dalam keadaan sehat dan puji Tuhan, Engkau memberkati kami. Saat ini kami bisa bangun dalam keadaan baik. Kami menyerahkan waktu kami ya Tuhan ketika kami sekolah minggu, mendengarkan firman Tuhan supaya firman-Mu boleh ada dalam hati dan pikiran kami dan kehidupan kami supaya kami dituntun senantiasa oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami menyerahkan waktu kami. Haleluya, amin. Saat ini kita akan belajar ya di dalam Alkitabnya supaya dibuka di dalam Matius 22 ayat 15 sampai ke 22. Nah, pada masa Tuhan Yesus di daerah Kekaisaran Roma itu berlaku ada dua peraturan ya. Yang pertama, mata uang yang mereka pakai adalah mata uang dinar, yaitu yang bergambar raja yang berkuasa. Nah, yang kedua, daerah yang termasuk di dalam Kekaisaran Roma itu mereka harus semua penduduknya membayar pajak atau wajib pajak. Nah, setiap tahun mereka akan membayarkan pajak itu kepada pemerintahan Romawi. Daerah Yehuda, daerah Israel itu juga termasuk di dalam Kekaisaran Romawi. Jadi mereka harus membayar pajak kepada kaisar atau Kekaisaran Romawi ini. Nah, pada waktu itu juga terjadi pro kontra antara setuju dan tidak setuju membayar pajak. Nah, yang termasuk orang-orang yang tidak setuju membayar pajak itu termasuknya adalah orang-orang Farisi yang suka sekali, ingin sekali menjebak Yesus dalam pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan mencari kesalahan-kesalahan Yesus seperti itu. Nah, kemudian pergilah orang-orang Farisi itu berunding bagaimana mereka menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan yang menjebak supaya nanti Yesus ketika menjawab pertanyaan itu, kalau iya nanti akan dijerat, kalau tidak juga itu akan dicari kesalahan Yesus seperti itu supaya mereka bisa menangkap Yesus. Nah, ada dua kelompok, yaitu yang pertama kelompok yang tidak suka kepada pemerintahan Romawi, mereka tidak suka membayar pajak, yaitu kelompok Farisi. Ya, orang-orang Farisi. Dan yang kedua adalah kelompok Herodian. Nah, kelompok Herodian ini itu adalah orang-orang yang pro kepada pemerintah. Jadi mereka ini mau membayar pajak karena pajak itu adalah peraturan pemerintah yang mereka harus jalani. Karena dia pro pemerintah, orang-orang Herodian ini berarti termasuk mendukung pemerintah untuk setiap negara, setiap warga negara itu membayarkan pajak. Nah, mereka kemudian bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan juga engkau jujur mengajar jalan Allah dan juga engkau tidak takut kepada siapapun sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami, ya, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Ya, mereka menjebak pertanyaan seperti ini kepada Tuhan Yesus supaya nanti kalau Tuhan Yesus jawabnya, "Oh, tidak perlu bayar pajak," oh berarti Tuhan Yesus ini membangkang pemerintah ini, ya. Atau kalau nanti Tuhan Yesus jawabannya, "Oh, kamu itu harus bayar pajak," oh berarti Yesus ini nggak pro kepada rakyat ini. Nah, jadi mereka itu menjebak dengan pertanyaan itu, tetapi Tuhan Yesus tahu kejahatan mereka, tahu bahwa mereka ingin menjebak Yesus dengan pertanyaan seperti itu. Jadi Tuhan Yesus mau menjawab secara bijaksana. Nah, Yesus menjawab kepada mereka, gambar dan nama siapakah yang ada di dalam uang itu? Nah, Tuhan Yesus ingin bahwa mereka membawa uang dinar, ya, uang dinar kepada Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Mereka menjawabnya, "Itu gambar dan tulisan kaisar."
ya, itu gambar dan tulisan kaisar, karena dalam mata uang dinar itu memang ada gambar dan tulisan kaisar. Nah, di situ Yesus mengatakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu bayarkan kepadanya, dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah, ternyata jawaban Yesus bukan jawaban yang ya atau tidak, tetapi jawaban yang sangat-sangat baik. Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi kewajibanmu untuk berikan kepadanya, tapi berikan kepada Allah juga apa yang menjadi kewajiban kamu untuk kamu berikan kepada Allah. Nah, ternyata jawaban Yesus itu ketika mereka mendengarnya, mereka sangat heran, ya, dan mereka tidak bisa menjerat Yesus dengan jawaban Yesus seperti itu. Akhirnya mereka meninggalkan Yesus, lalu mereka pergi. Nah, anak-anakku sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus membawa kita atau menghendaki supaya pengikutnya ataupun murid-muridnya mengetahui bahwa pemerintahan itu berasal dari Allah, ya. Sehingga ketika kita ada di dalam satu negara, itu kita harus mempunyai sikap yang positif terhadap pemerintah, karena pemerintah adalah berasal dari Allah, dan salah satunya adalah taat membayar pajak, ya. Dan bersikap positif itu tidak selalu atau tidak hanya dengan taat membayar pajak saja. Banyak hal yang kita lakukan untuk kita bersikap positif kepada pemerintah. Nah, di setiap negara seperti di Indonesia misalnya, peraturan-peraturan itu dibuat atau ditetapkan pemerintah untuk kita bisa mentaatinya dengan baik. Contohnya, kita bisa mentaati hukum yang berlaku di Indonesia, kita bisa hidup berdampingan dengan sekitar kita dengan rukun meskipun berbeda suku, atau kita tidak boleh untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada sara, ataupun kita bisa melakukan dengan membayar pajak dengan tepat waktu. Kita melakukannya dengan tidak merusak fasilitas umum yang sudah pemerintah sediakan bagi kita, ataupun kita bisa ikut bela negara dan sebagainya. Nah, anak-anak sekalian, mungkin kalian merasa bahwa saya masih anak-anak, tapi kalian bisa melakukan apa yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan umur kita saat ini. Contohnya, ketika kita menggunakan fasilitas umum, misalnya kamu sedang berada di jalan atau sedang berjalan di atas jembatan, nah, apa yang kamu lakukan? Seringkali ibu melihat bahwa banyak orang yang suka membuang sampah sembarangan. Nah, berarti itu dia tidak sedang mentaati pemerintah karena tidak ikut menjaga fasilitas umum. Nah, anak-anak sekalian, saya yakin pasti kalian juga ikut menjaga ataupun menjaga fasilitas umum yang ada. Kalaupun kita di jalan, kita sedang makan sesuatu, bungkusnya ya silakan taruh di tempat sampah, atau kadang yang paling hal yang kecil sekalipun, kita suka ngelap sesuatu di muka kita dengan tisu. Nah, kadangkala saya melihat bahwa yang orang yang sedang memakai tisu itu suka membuang di sembarang tempat, di jalan lah, di jembatan lah, di sungai lah, seperti itu. Nah, itu menunjukkan suatu sikap yang tidak taat kepada pemerintah karena tidak ikut menjaga fasilitas umum atau mengotori lingkungan. Itu juga sifat yang tidak baik atau tidak taat kepada pemerintah. Nah, kalian semua sudah belajar dari Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus itu selalu bersikap positif kepada pemerintah. Yang Tuhan ajarkan pada saat pagi hari ini juga kita harus positif terhadap pemerintah. Nah, dengan melakukan sesuatu yang kecil, membuang sampah di tempatnya, atau kita tidak mencoret-coret fasilitas umum, itu juga bisa merupakan hal yang bisa kita lakukan, ya, meskipun kita usianya masih kecil. Nah, itu ya, silahkan adik-adik mengkoreksi diri sendiri, apakah kalian semuanya sudah mempunyai sikap yang positif terhadap pemerintah dan mentaati peraturan-peraturan yang ada. Nah, nanti kalian kalaupun pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang pernah dilakukan oleh kita semua, oleh kalian semuanya di rumah, coba tuliskan di kertas, ya, pelanggaran apa yang pernah saya lakukan
terhadap pemerintah, peraturan pemerintah. Misalnya saya membuang sampah ya di sembarangan, saya membuang tisu di jembatan ya, saya membuang apa gitu ya, sampah di sembarang tempat. Nah, itu kalian tuliskan satu tindakan kalian yang pernah kalian lakukan dan kalian di bawahnya berjanji ya. Tuliskan janji kalian untuk taat kepada peraturan pemerintah. Nah, anak-anak, itu yang Ibu sampaikan kepada kalian saat ini, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan juga ikut menjaga negara ini, taat kepada pemerintah, supaya kita juga menjadi anak-anak terang yang sungguh diberkati oleh Tuhan, menjadi terang bagi sekeliling kita. Nah, puji Tuhan, saat ini sudah disampaikan firman Tuhan, dan biarlah ini menjadi rema dalam kehidupan kita dan juga menjadi tuntunan langkah hidup kita. Amin. Dan kita akan bertemu lagi minggu depan, kita akan jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati sekalian.